warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul CPU Scheduling. Konsep dasar dalam sistem prosesor tunggal hanya satu proses yang dapat berjalan pada waktu yang lain. Harus menunggu sampai CPU bebas dan dapat dijadwal ulang. Tujuan dari multiprogramming adalah menjalankan beberapa proses setiap saat. Untuk memaksimalkan penggunaan CPU, beberapa proses disimpan dalam memori pada satu waktu. Ketika satu proses harus menunggu, sistem operasi mengambil CPU dari itu proses dan memberikan CPU ke proses lain. Penjadwalan semacam ini adalah fungsi sistem operasi yang mendasar. Hampir semua sumber daya komputer dijadwalkan sebelum digunakan. Siklus burst CPU I/O. Keberhasilan penjadwalan CPU tergantung pada properti yang diamati dari proses eksekusi. Proses yang terdiri dari siklus eksekusi CPU dan menunggu I/O. Proses pergantian di antara kedua keadaan ini akhirnya CPU burst berakhir dengan permintaan sistem untuk menghentikan eksekusi. Durasi ledakan CPU telah diukur secara ekstensif. Meskipun mereka sangat bervariasi dari proses ke proses dan dari komputer ke komputer, mereka cenderung memiliki kurva frekuensi yang sama dengan yang ditunjukkan pada gambar program terikat I/O. Biasanya memiliki banyak CPU burst pendek. Program terikat CPU mungkin memiliki beberapa CPU burst yang panjang. Penjadwalan CPU. Setiap kali CPU menjadi idle, sistem operasi harus memilih salah satu proses dalam antrian siap untuk dieksekusi. Proses seleksi dilakukan oleh short-term scheduler. Namun, secara konseptual, semua proses dalam antrian siap berbaris menunggu kesempatan untuk dijalankan pada CPU. Catatan dalam antrian umumnya blok kontrol proses dari proses. Kriteria penjadwalan. Algoritma penjadwalan CPU yang berbeda memiliki properti yang berbeda, dan pilihan algoritma tertentu dapat mendukung satu kelas proses di atas yang lain. Banyak kriteria telah disarankan untuk membandingkan algoritma penjadwalan CPU. Kriterianya antara lain sebagai berikut: pemanfaatan CPU, throughput, waktu penyelesaian, waktu menunggu, waktu merespon. Petugas operator. Komponen lain yang terlibat dalam fungsi penjadwalan CPU adalah petugas operator. Petugas operator adalah modul yang memberikan kendali pada CPU untuk proses yang dipilih oleh penjadwalan jangka pendek. Fungsi ini mencakup hal-hal berikut: mengganti konteks, beralih ke mode pengguna, melompat ke lokasi yang tepat di program pengguna untuk memulai ulang program. Algoritma penjadwalan CPU berkaitan dengan masalah memutuskan proses mana dalam antrian siap yang akan dialokasikan CPU. Ada banyak algoritma penjadwalan CPU yang berbeda. Pada bagian ini, kami menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama ada penjadwalan first come dan first served. Yang kedua ada penjadwalan terpendek pekerjaan pertama. Yang ketiga ada penjadwalan prioritas. Yang keempat ada penjadwalan round robin. Yang kelima ada penjadwalan antrian bertingkat. Penjadwalan first come, first served. Implementasi kebijakan FCFS mudah dikelola dengan antrian FIFO ketika sebuah proses memasuki antrian ready. PCB-nya terhubung ke bagian ekor antrian. Ketika CPU dalam keadaan kosong, ia dialokasikan ke proses di kepala antrian. Proses yang berjalan kemudian dihapus dari antrian.
Di sisi negatif, rata-rata waktu tunggu di bawah kebijakan FGFS seringkali cukup lama. Pertimbangkan rangkaian proses berikut yang tiba pada waktu 0 dengan panjang CPU burst diberikan dalam mil-detik. Jika proses tiba dalam urutan P1, P2, P3, bisa kita lihat di gambar proses, dan dilayani dalam urutan FGFS, kita mendapatkan hasil yang ditunjukkan pada Gantt chart berikut yang merupakan Gantt chart yang menggambarkan jadwal tertentu. Kita bisa lihat di burst time, termasuk waktu mulai dan selesai setiap dan proses partisipasi.